Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Ahlandani dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya dan rekan-rekan saya membuat video tentang alat dan mesin pertanian dengan tujuan agar kita dapat lebih mengenal alat dan mesin pertanian apa yang digunakan di daerah sekitar kita. Tugas ini dikerjakan untuk pemenuhan tugas pengantar ilmu pertanian. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, mari kita lihat profil dari kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Alan Ahlandani dengan NIM A1A021065, dan selanjutnya ada Selly Fatika Sari dengan NIM A1A021028, dan selanjutnya ada Aura Safira Maharani dengan NIM A1A021032, dan selanjutnya Caisa Ragil Anugrah Permana dengan NIM A1D021038, dan terakhir Ika Nur Safitri dengan NIM A1A021031. Halo teman-teman, aku Selly Fatika Sari. Di sini aku mau ngejelasin alat atau mesin pertanian dalam proses pengolahan tanah dan penanaman. Simak yuk. Pada pengolahan tanah ada rotavator. Rotavator merupakan alat pengolahan tanah yang dapat digunakan untuk pengolahan tanah sekunder sekaligus pengolahan tanah primer. Rotavator memiliki gerigi dan cakram untuk memotong, mencacah, membalikkan tanah, menghilangkan tanaman pengganggu, merapikan tanah kembali, dan memperbaiki tata air yang secara berotasi atau memutar. Gerigi dan cakram mengandalkan mesin traktor sebagai penggerak utama. Nah, setelah ada mesin pengolahan tanah, kemudian ada mesin penanaman, yaitu transplanter. Transplanter merupakan mesin pertanian yang digunakan untuk memindahkan bibit ke lapangan. Mesin transplanter bekerja dengan cara menancapkan bibit padi ke dalam tanah menggunakan garpu penanam secara teratur sesuai gerak jalan roda mesin. Garpu penanam akan menancapkan pada setiap satu titik tanam dalam 4 baris. Oke teman-teman, itu aja penjelasan dari aku. Selanjutnya aku serahin ke Aura. Halo teman-teman, aku Aura Safira Maharani, dan di sini aku bakal jelasin tentang alat dan mesin penyiangan gulma pada proses pemeliharaan tanaman. Oke, langsung aja. Pada proses pemeliharaan tanaman dilakukan setelah tanaman ditanam sampai panen. Pada proses pemeliharaan, salah satu kegiatannya adalah penyiangan gulma. Penyiangan gulma ini dilakukan untuk memberantas tanaman pengganggu agar nutrisi dapat sepenuhnya diambil oleh tanaman budidaya. Tipe alat penyiangan ada dua, yaitu yang sederhana dan yang kompleks. Pada alat penyiangan gulma sederhana, biasa ditemui di pertanian yang skalanya kecil yang membutuhkan banyak orang untuk mengoperasikannya. Sedangkan alat penyiangan kompleks biasa ditemui di pertanian yang skalanya besar. Mesin penyiangan ini berguna agar gulma bisa terberantas dan tanah menjadi gembur kembali. Dalam mesin terdapat rotari yang memiliki peran penting untuk mencacah tanah serta memberantas gulma. Di bagian belakang terdapat komponen seperti balik singkal untuk menyilak tanah dan membuat gundukan. Penggunaan mesin ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kondisi lahan pertaniannya harus lurus dan tidak berkelok. Penggunaan mesin ini dapat menghemat waktu dan biaya. Oleh karena itu, pertanian dalam skala besar sangat membutuhkan mesin di setiap kegiatan pertanian. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari aku tentang alat dan mesin penyiangan gulma, dan selanjutnya itu bakal aku serahin ke Cesar. Baik, terima kasih Syafil. Halo teman-teman semua, saya Caisa Ragil Anugrah Permana. Di sini saya akan menjelaskan terkait alat atau mesin pertanian yang biasanya digunakan dalam proses pemanenan padi. Tapi sebelum itu, pemanenan itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Pemanenan merupakan suatu kegiatan atau proses pengambilan hasil dari suatu lahan tertentu. Misalnya di sini adalah padi. Dalam melakukan pengambilan padi, tentu dibutuhkan alat panen. Alat panen itu sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu tradisional dan modern. Umumnya di daerah saya ini hanya terdapat alat panen yang tradisional. Belum dijarah oleh alat panen yang modern. Lalu, apa saja sih alat panen tradisional yang masih ada di daerah saya? Terus, cara kerjanya itu gimana? Tonton terus ya. Alat panen tradisional yang umumnya masih ada di daerah saya yaitu sabit. Sabit merupakan alat panen yang digunakan untuk memotong batang padi. Bentuknya yang seperti bulan sabit, sehingga dinamakan sabit.
pada bagian lengkung sabit terdapat gerigi yang digunakan atau berfungsi agar mempermudah pada saat proses pemotongan batang padi. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari alat panen ini? Cara kerjanya sangat sederhana. Yang pertama, pegang batang padi pada bagian yang paling atas. Lalu yang kedua, posisikan sabit ini dengan lengkung menghadap serong ke atas atau bahkan bisa serong ke bawah. Mengapa demikian? Supaya mempermudah dalam proses pemotongan, supaya lebih licin. Seperti yang dapat kita lihat dalam video, petani lebih mudah sekali dalam memotong batang padi, dalam melakukan pemanenan padi. Selanjutnya, terdapat mesin pertanian yang digunakan dalam proses pemanenan padi, yaitu mesin reaper. Apa sih mesin reaper itu? Mesin reaper merupakan salah satu mesin pertanian modern yang digunakan untuk memanen padi secara mekanis. Pada mesin reaper ini terdapat beberapa komponen. Seperti yang pertama, yaitu motor penggerak. Kebutuhan tenaga berkisar 3-5 daya kuda dengan bahan bakar bensin. Kemudian komponen yang kedua yaitu tangan pengait yang berfungsi untuk menarik batang padi ke arah pisau pemotong. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pisau pemotong, umumnya berupa pisau berputar dan berbentuk lingkaran dengan tepi yang bergerigi tajam. Kemudian yang keempat, pelempar otomatis yang berfungsi menempatkan rumput padi yang terpotong. Kemudian bagaimana sih cara kerja mesin reaper ini? Mesin reaper bekerja dengan cara bergerak maju dengan mengait rumpun padi. Kemudian dipotong, yang mana potongannya langsung dijatikan ke sebelah kanan mesin. Sekali lemparan bisa 3-10 rumpun. Nah, tadi merupakan salah satu alat panen yang masih bersifat tradisional yang masih berkembang di daerah saya. Tadi juga dipaparkan terkait alat panen yang umumnya sudah modern. Walau di daerah saya belum terjarah, tapi tidak ada salahnya jika saya mengenal. Lalu setelah proses pemanenan ini, pasti berujung pada proses pasca panen. Lalu, halo teman-teman, nama aku Ikan Nusa Fitri. Di sini aku bakalan jelasin mengenai alat dan mesin dalam proses pasca panen. Disimak yuk. Proses pasca panen salah satunya dilakukan dengan memisahkan padi dari malainya. Pada kegiatan perontokan padi ini bisa dilakukan secara manual maupun secara mekanis atau menggunakan bahan bakar. Alat perontok padi yang paling umum adalah thresher. Thresher merupakan alat yang digunakan untuk merontokkan gabah supaya terpisah dari tangkai atau jeraminya. Thresher menggunakan sumber tenaga injin, baik bensin maupun diesel. Penggunaan mesin ini dinilai lebih menghemat waktu, tenaga, dan meminimalisir kehilangan hasil panen dibandingkan dengan cara manual. Nah, dilihat dari video tadi, teman-teman bisa lihat ya, contoh alat dan mesin yang digunakan dalam pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pasca panen. Kami harap video yang kami berikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai alat dan mesin yang digunakan dalam produksi padi. Sekian video pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Ahlanani dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya dan rekan-rekan saya membuat video tentang alat dan mesin pertanian dengan tujuan agar kita dapat lebih mengenal alat dan mesin pertanian apa yang digunakan di daerah sekitar kita. Tugas ini dikerjakan untuk pemenuhan tugas pengantar ilmu pertanian. Sebelum kita lanjut ke pembahasan